yang mana satu harinya adalah yaitu 50.000 tahun waktu di dunia, khamsina alfasana. Ya, maka jangan sampai seorang di antara ya kita ataupun kaum muslimin kemudian berandai-andai paling hanya 1 atau 2 hari. Satu harinya itu adalah 50.000 tahun di dunia. Maka bagaimana bagi orang yang mendapatkan azab siksaan ini ya sepanjang hayat atau sepanjang masa khalidina fiha, naudzubillahi min dzalik. Pun kalau seandainya ada sesuatu yang bisa diminum, maka yang terdapat di sana bukan yang tersedia, bukan yang disediakan, tetapi yang apa adanya di sana adalah yaitu darah, nanah, ya, dan air yang menggelegak panasnya daripada air api neraka dan juga dari darah serta nanahnya para penduduk neraka. Itu yang kemudian mereka minum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, illa hamimau wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah para penduduk neraka. Ya. Dan minuman ini ataupun yang sesuatu yang diminum ini adalah kondisi di mana ya manusia pada minum karena tidak ada pilihan yang lain. Ya, mereka minum karena tidak ada pilihan yang lain. Ya, sebagaimana orang yang sedang sakau, dia perlu untuk nambah obatnya, dia perlu untuk mensuplai atau mensupport keinginan untuk madatnya itu, ya obat narkotikanya itu, dan kalau tidak dia temukan, maka bisa jadi dia akan ya mungkin melukai badannya sendiri untuk kemudian dia hisap atau bisa merasakan ya rasa yaitu obat yang bisa membuat dirinya fly ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya ayat yang ke-26 Allah berfirman jazaa'u wifaqa, inilah yang merupakan sebagai balasan yang setimpal. Ya, ini adalah merupakan balasan yang setimpal. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita ingin ingatkan bahwa salah satu di antara hiburan orang-orang mukmin, hiburan orang-orang yang beriman adalah iman mereka kepada hari kiamat kelak. Hiburan di mana sedihnya di dunia, sakitnya, susahnya, sempitnya di dunia, ya, maka dia punya hiburan bahwa Allah menjanjikan kebahagiaan nanti pada hari kiamat kelak. Ya, dan ketika dia merasa terzalimi, dia melihat ada orang-orang kafir, ada orang-orang yang berbuat maksiat, melakukan kezaliman, melakukan perbuatan tindakan aniaya, ya, melakukan penjajahan, pembunuhan, perkara-perkara yang mengambil harta, nyawa, darah manusia yang lain, maka itu tidak akan ada yang lepas daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak akan ada yang lepas jazaa'u wifaqa. Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka. Maka ketika kaum muslimin mendapatkan serangan, intimidasi, pengusiran, pembunuhan, ancaman, bahkan teror dengan serangan peluru, bom, tank dan sebagainya, maka mereka berani menghadapinya. Ya, orang-orang yang hati dan imannya kuat berani menghadapinya. Bukan karena dia itu kebal, tidak, bukan karena itu jago, tidak, tapi dia mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia dia menunggu, dia akan percaya dengan kabar gembira yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang teguh imannya. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, ayat yang ke-27 Allah berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka dahulu adalah orang-orang yang takut kepada hisab. Ya, atau orang-orang yang tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Tidak percaya dengan adanya hari perhitungan, hari pembalasan. Ya, ini mereka, sifatnya mereka demikian. Ya, orang-orang musyrikin, ya orang-orang tidak takut dan mengingkari adanya perhitungan terhadap amal perbuatan mereka di dunia.
Jadi mereka menyangka bahwa hidup itu ada di dunia saja, meninggal selesai. Ya, mereka menganggap bahwa kematian adalah akhir daripada penderitaan. Mereka menyangka bahwa yang namanya kematian adalah akhir daripada kalaupun bahagia selesai ya pada saat kematian. Ya, dan mereka tidak beriman bahwa ada kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, ya, mereka takut dan khawatir. Kalau seandainya hari pembalasan itu benar, ya, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman menjadikan imannya kepada hari kiamat, menjadikan ya dirinya menjadi kokoh, menjadikan dirinya berani, ya menjadikan dirinya tenang, bahwa tidak akan ada yang sia-sia yang dia kerjakan, bahwa sholatnya, letihnya, susahnya, harta yang dia sisihkan, semua semata akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya surat ayat yang ke-28, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Mereka ini orang-orang musyrikin. Pertama, mereka tidak mengharapkan adanya hari pembalasan. Yang kedua, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat kami dengan sungguh-sungguh. Betul-betul ya, serius mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian di antara orang-orang musyrikin itu mengetahui tentang ya dampak atau keburukan daripada maksiat. Mereka tahu ini jelek, ini buruk, mereka tahu. Sebagaimana anak umur 7 tahun itu sudah tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi orang dewasa. Ya, mereka tahu bahwa ini buruk, mereka tahu bahwa ini adalah keculasan, kejahatan. Ya. Cuman mereka tidak mengetahui akan ada hisab. Ya. Mereka tidak mengetahui akan adanya perhitungan amal perbuatannya. Kalau seandainya mereka tahu, mungkin mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Ya, bahkan mereka tidak mau adanya hisab dan takut terhadap adanya hisab tersebut. Ini menjadi gambaran bahwa orang-orang yang seperti ini, maka mereka berbuat semaunya di dunia. Pokoknya hidupnya mau jadi apapun terserah. Jadi kita bisa lihat ada sebagian di antara gaya hidup manusia yang mereka tidak beriman anggaplah kepada Tuhan lah, ya. Mereka tidak punya Tuhan yang mereka sembah. Orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka melakukan semaunya mereka. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang dipatuhi. Yang mereka semata hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, lebih baik di atasnya adalah orang-orang yang meyakini adanya Tuhan. Ya. Tetapi tentu adanya Tuhan ini hanya sebatas bahwa ada yang dipatuhi, ditaati, ada yang memberikan aturan-aturan, ya. Tapi belum tentu benar, kecuali yaitu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan para rasulnya. Inilah yang benar. Kemudian setelah wa kadzabu bi ayatina kidzaba, Allah berfirman wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Maka segala sesuatu telah kami catat di dalam suatu kitab. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu percakapan, perbuatan, tingkah laku, ya, semua yang kita kerjakan, baik itu mungkin hadsim bersinnya kita, atau mungkin kita ya menyenggol teman, atau mungkin kita sengaja untuk mengganggu kawan kita dan sebagainya, tidak ada yang luput daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Bahkan kedipan mata ini. Tahu kedipan mata ya, Pak, ya, misalnya kalau di telenovela itu sinetron. Itu sering itu. Nah, kayak gitu, paham ya? Wah, itu kan ditampakkan gitu loh. Beda kalau kalau itu kan telenovela lagi, sinetron. Begitu-gitu nampak kan. Itu tuh ada catatannya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui mata-mata yang khianat. Artinya matanya seperti tersenyum padahal dia menyembunyikan sesuatu.
Matanya mungkin dia seolah teman, padahal dia adalah musuh. Ya, mata ini mungkin seolah dia sayang, padahal benci. Mata seperti itulah. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati dan dada-dada manusia. Nah, ini ayat yang ke-29. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat yang ke-29 ini, tidak ada satupun perbuatan seorang hamba kecuali semuanya tertulis, tercatat, ya, dengan catatan yang rapi, yang teliti, yang rinci, ya, oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah lanjutkan dengan sebuah peringatan, ancaman dari sebuah ayat yang paling mengerikan. Ayat yang paling mengerikan. Pokoknya ayat ini ayat yang paling menakutkan lah bagi orang-orang nanti. Sekarang mungkin dianggap tidak terlalu dihiraukan. Tapi ini, ayat ini nanti pada hari kiamat menjadi ayat yang menjadi teror, menjadi horor, menjadi ayat yang menggiriskan. Ya, apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzuqu falan nazidakum illa adaba." Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Falan nazidakum illa adaba. Ya. Jadi orang-orang yang menjadi penduduk neraka itu, semakin lama mereka tinggal di neraka, ya, bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, itu hukuman itu tidak flat, hukuman itu tidak rata, siksaan itu tidak sama antara hari pertama dengan hari yang berikutnya. Tapi yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan siksaan di atas siksaan yang lagi. Hari berikutnya tambah lagi dengan siksaan yang lebih keras lagi. Hari berikutnya ditambah dengan siksaan yang keras lagi. Pak, kalau seandainya orang yang sedang dianiaya, maka tidak ada yang mungkin, ya, tidak ada yang paling diharapkan kecuali dua hal. Apa itu? Segera, cepatlah, udahlah, cepatlah selesai. Ingin segera untuk selesai daripada hukuman siksaan ini. Ya, atau yang kedua, kalau memang tidak ada harapan, maka lebih baik mati, katanya seperti itu. Tapi bagi orang yang berada di neraka, tidak ada kedua pilihan tersebut. Tidak ada kedua pilihan tersebut. Yang menyiksa tidak ada capeknya, yang disiksa tidak ada habisnya. Bagaimana mungkin habis? Mati dibangkitkan kembali, mati dibangkitkan kembali, gosong diperbaiki lagi badannya, tubuhnya, kulitnya. Ya, sudah gosong diperbaiki lagi kulitnya, utuh seperti sedia kala, terus seperti itu sampai hari yang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, yang menyiksanya tidak akan pernah lelah. Berbeda dengan kalau saya manusia menyiksa, misalnya kita disiksa oleh manusia atau sesama makhluk misalnya, akan ada jeda, akan ada istirahat. Di neraka tidak ada istirahat. Ya, bukan hanya itu saja, hukuman dan siksaan yang tidak ada putus-putusnya. Tetapi bahkan semakin hari, semakin bertambah waktu, maka hukuman itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh para ulama disebutkan bahwa ayat ini merupakan, ya, ayat yang paling mengerikan. Ya, ayat yang bikin orang itu, bagi orang-orang yang, ya, hatinya bersih, maka dia akan betul-betul khawatir. Ya. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, Abdullah bin Amr, beliau berkata, "Ma unzilat ala ahlin nar ayatun qattun asyaddu minha." Tidak pernah turun satu ayat pun yang lebih berat, yang lebih menakutkan kepada penghuni neraka selain daripada ayat ini. Gimana sudah? Ini sudah vonis, sudah statusnya sudah pasti, tidak ada negosiasi lagi. Ya, kalau di dunia orang sudah dihukum,
masih bisa untuk PK, peninjauan kembali. Ya, sudah dihukum masih ada kemungkinan untuk mencari selamat di dunia. Tetapi perhitungan dan juga hisabnya Allah tidak ada apa namanya negosiasi. Yang ada adalah yaitu hamba-hamba Allah ataupun sisa yang Allah perintahkan kepada para penjaga neraka, kepada penghuni neraka, dan tidak akan ada habisnya. Baik hadirin sekalian rahmati Allah. Jadi dari ayat ini, maka bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan menumbuhkan rasa takut. Ya, bagi orang-orang yang beriman pada sisi yang lain, yang menimbulkan rasa harapan agar dia bisa bertambah gigih dalam beribadah agar terhindar daripada siksaan yang keras yang telah disebutkan tadi. Jadi orang itu Pak, ketika beribadah itu antara dua. Apakah dia beribadah karena pengharapan? Kenapa kamu sholat? Saya sholat karena pingin masuk surga. Saya sholat karena pingin masuk surga yang paling tinggi, ingin berkumpul bersama Nabi, saya ingin mendapat syafaat Nabi, saya ingin mendapatkan pahala sebagai ada harapan, sebagaimana ada orang yang dia ikut undian, dia ikut lomba, dia ikut kompetisi olimpiade, dia ikut kompetisi-kompetisi dalam rangka kenapa kok mau-maunya dia capek-capek, mau-maunya dia berjuang, berletih-letih, kenapa? Berharap mendapat hadiah. Adapun yang kedua, ada orang yang dia melakukan suatu macam amalan disebabkan karena rasa takut. Karena rasa takut. Jadi di antara jamaah yang satu masjid ini, ketika sholat, ketika puasa, ataupun ketika melakukan sebuah amalan itu, motivasinya bisa jadi berbeda. Ada yang motivasinya adalah saya ingin masuk surga. Ada yang motivasinya adalah saya ingin dosa saya diampuni. Ada yang ingin, saya ngeri kalau cerita neraka itu, saya tidak ingin masuk neraka. Saya semoga Allah jaga diri saya daripada api neraka. Motivasi masing manusia berbeda. Motivasinya mereka berbeda. Dan yang seperti ini adalah motivasi dan niat yang diperbolehkan yang syar'i. Dan kalau boleh dibilang para ulama menyebutkan bahwa antara pengharapan dan juga rasa takut itu bagaikan dua sayap burung yang dia tidak boleh berat sebelah. Setiap kaum muslimin maka dia harus punya rasa takut dan pengharapan yang seimbang. Tidak boleh dia didominasi rasa takut saja sehingga menjadi orang yang was-was, orang yang yang khawatir, orang-orang yang penuh dengan rasa ragu. Tadi wudunya, kayaknya nggak yakin nih, wudu lagi. Sudah selesai, nggak yakin, wudu lagi, kan? Ketika mau sholat, Allah, nggak pas. Kurang pas. Dia seperti ini. Banyak was-was, banyak gangguan. Termasuk diantaranya adalah beberapa diantara orang-orang yang dijebak ataupun yang terkena syubhat-syubhat, yang dalam masalah keimanan, dalam masalah agama, sehingga mereka menyimpang disebabkan karena rasa takut ini. Juga nggak boleh kebanyakan roja, tidak boleh kebanyakan ngarep, terlalu jadi rasa takutnya kurang, jadi kebanyakan harapan dia. Gampanglah, Allah kan maha pengasih, Allah kan maha penyayang, Allah kan penerima taubat, kan? Nggak apa-apalah maksiat sekali, 2 kali, 4 kali, 100 kali. Allah kan nanti akan mengampuni hamba-hamba yang bertaubat. Jadi dia saking besarnya harapan dia menyebabkan dia menjadi orang yang meremehkan syariat, meremehkan agama. Makanya nggak boleh sengit ini, kayak layangan, kayak burung itu nggak boleh sengit. Dia harus seimbang, khauf dan roja, rasa takut dan juga pengharapan. Baik, setelah ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang ke-31. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innalil muttaqina mafaza."
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan kemenangan. Setelah Allah menyebutkan tentang sifat neraka, siksaan yang ada di neraka, dan apa yang akan Allah berikan kepada para penduduk neraka, kemudian pada ayat yang ke-31 Allah ingin menerangkan tentang keadaan penduduk surga, keadaan orang-orang yang bertakwa, keadaan orang-orang yang beriman. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan kemenangan. Mereka akan mendapatkan kemenangan. Ya, mereka akan mendapatkan yaitu surga, balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalimat ini yang menegaskan tentang sering para khatib memberikan nasihat. Ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sungguhnya sebaik-baik nasihat, ya, aku wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Innal muttaqina mafaza. Nanti pada hari kiamat yang menang, yang selamat itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka lah yang akan mendapatkan kemenangan, lulus dalam ujian. Ya, apa itu bertakwa? Apa yang Allah perintahkan kerjakan. Apa yang Allah larang maka tinggalkan. Ini takwa. Ya. Dan jangan pakai hitungan dunia, jangan pakai logikanya manusia, tetapi pakailah dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa maka dalam urusan mereka Allah akan berikan kemudahan. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka Allah berikan kepada dia jalan keluar dari segala urusannya. Berikutnya, setelah Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang bertakwa yang mana mereka akan mendapatkan kemenangan, maka Allah menyebutkan tentang nikmat yang akan Allah berikan kepada para penduduk surga. Apa itu? Hadaiqa wa a'naba. Bahwa dalam surga tersebut ada kebun-kebun, ada taman-taman, dan juga ada yaitu pohon ataupun buah anggur. Jadi sebenarnya kan kebun itu enggak seleting dengan anggur ya. Kebun harusnya kalau dalam bahasa kita kebun-kebun, sungai-sungai, hutan-hutan, taman-taman gitu kan, itu yang satu letting. Atau durian, anggur, mangga, rambutan, ini kan satu jenisnya gitu. Tapi di sini Allah sebutkan hadaiqa wa a'naba, yang mana di surga tersebut banyak kebun-kebun, taman-taman dan buah anggur. Disebutkan oleh Allah buah anggur secara khusus karena anggur yang memang rasanya lezat dan buahnya pun banyak. Ini mendapatkan kriteria yang khusus daripada untuk buah anggur. Dan buah yang lain banyak, ada buah pisang, ada buah yang pokoknya apa yang sukanya buah apa, Pak? Durian. Sukanya durian ya. Insya Allah semua yang apa yang kita inginkan ada di surga nanti. Semua yang kita inginkan ada di surga. Dan kehidupan di surga itu kehidupan yang tidak membosankan. Ya, kalau seandainya kita, gambarannya adalah kita setiap hari nih, pagi, siang, sore makan KFC lah misalnya. KFC itu kan enak ya. Ya ayam goreng tepung lah. Itu kalau sekali makan tuh enak. Apalagi kalau masih panas. Kedua masih enak, ketiga masih enak, setahun sudah bosan. Tapi tidak untuk para penduduk surga. Di surga itu kenikmatan yang di sana semakin hari maka akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang di surga itu nggak ada yang bosan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, gantungkan cita-cita yang tertinggi-tingginya. Gantungkan cita-cita kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan motivasi kita adalah motivasi untuk mendapat surganya Allah. Sebagaimana sekarang kita lihat saudara kita yang ada di Palestina ini, anak-anak kecil mereka, para mujahidin mereka, itu mereka hanya cita-citanya dapat dua saja, iskariman atau mut syahidan, hidup secara mulia, merdeka, bebas dari penjajahan, al-mut syahidan, atau mati
yang mulia juga itu mati dalam keadaan syahid. Maka tidak ada ruginya orang-orang yang beriman. Ingat ya, khusus orang-orang yang beriman. Adapun orang yang cinta dunia, orang yang takut mati, matinya mati sahid. Mati tidak mati sahid, tapi mati sia-sia. Mungkin mati jahiliyah, mungkin mati sia-sia, mungkin mati yang tidak ada gunanya, ya. Bahkan mungkin matinya itu menjadi ya sesuatu yang disyukuri oleh teman-temannya. Syukur dia sudah mati. Kenapa nggak dari kemarin saja matinya, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Tapi berbeda dengan orang-orang yang beriman, maka mati adalah mati yang syahid. Bahkan orang-orang merindukan supaya mati seperti matinya dia. Seperti yang terjadi di beberapa di antara para korban yang ada di Palestina itu sudah 3 hari mereka jadi korban dan tidak ada bau busuknya, tetapi yang adalah bau yang wangi. Dan itu Allah tampakkan bentuk kemuliaan kepada orang-orang yang mati dalam kondisi hatinya bersih. Ya, orang yang gugur dalam kondisi hatinya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, nikmat yang lain Allah berikan kepada para penduduk surga adalah wa kawa'iba atsraba. Dan Allah siapkan di surga tersebut yaitu gadis-gadis remaja yang sebaya. Gadis-gadis yang remaja yang sebaya. Nah, yaitu para bidadari. Allah siapkan bagi para penduduk surga itu adalah bidadari. Para bidadari ini umumnya rata-rata mereka rata-rata ya, artinya tidak ada bidadari umur 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, enggak ada juga yang umur 50 tahun. Umur beliau enggak ada, Pak Bambang enggak ada. Pak Bambang enggak ada umurnya. Bidadari enggak ada segitu. Jadi umurnya adalah antara 30 sampai 35 tahun. Ya, umurnya adalah 30 sampai 30 kayak Imam Mukhlis ini 30 tahun kayaknya. Ya. Nah, ya 30 tahun ya. Dan bidadari pun umurnya kurang lebih seperti itu. Para penduduk surga umurnya antara 30 sampai 35 tahun dan para bidadari pun umurnya juga demikian, tidak tua dan juga tidak terlalu muda, yaitu sekitar 30 sampai 35 tahun. Yang mana Allah menyediakan bidadari tersebut yang sebaya dengan penghuni surga. Yang mana para pemuda yang umurnya mencapai puncak muda yang paling baik yaitu usia kurang lebih sekitar 33 tahun. Ini umur rata-rata. Berapa? Sorry, umurnya. 3 tahun. Umur segini lah dia. Nah, inilah dia. Yang proporsional gambarannya seperti itu. Tapi tingginya nggak seperti ini. Tingginya berapa? 60 hasta. Sekitar 30-an meter. Ya, seukuran Nabi Adam alaihi salam. Nggak ada seukuran ini ya, nggak ada. Seukuran kita nggak ada. Seukuran yaitu Nabi Adam alaihi salam. Berikutnya ayat yang ke-34 Allah berfirman wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh yang berisi minuman. Jadi orang pada penduduk surga itu dalam ayat yang lain disebutkan fi syuhurin faqihun. Para penduduk surga itu hari-harinya ngapain? Sibuk mereka. Ini yang luar biasa penduduk surga. Jadi sudah bukan PNS, sudah tidak kerja, nggak ada jam kerja, bahkan tidak ada waktu sholat, nggak ada lagi yang bersedekah, tidak ada lagi yang haji, tidak ada lagi yang sholat. Tapi penduduk surga itu kegiatannya sibuk setiap harinya. Kenapa sibuknya? Sibuk dia berkumpul dengan istrinya, sibuk dia untuk karena istrinya banyak, istrinya banyak. Kok satu? Karena di sana istrinya banyak, yang nanti yang satu, yang kedua, nanti yang ketiga dan seterusnya. Demikianlah para penduduk surga itu sibuk mereka memiliki kesibukan. Dan pada saat mereka lagi santainya, dimanapun mereka inginkan akan tersedia gelas-gelas yang terisi dengan minuman. Wa ka'san dihaqa. Dan kalau disebutkan kas di sini, biasanya itu minuman, itu kas itu gelas yang biasa dipakai untuk khamar, untuk arak. Tapi arak bukan arak dunia, dia adalah arak surga. Itu kalau di dunia ini memabukkan,
Ya, adapun di surga nanti tidak. Ya, tetapi dia minuman yang ya tentu yang Allah yang kasih, pasti Allah bolehkan. Gitu. Nggak usah ditanya lagi, nggak perlu pakai halal mui atau halal kemenak lagi, udah pokoknya Allah yang kasih sudah pasti halal sudah. Dan tidak juga ada aturan ataupun pantangan maksudnya, ya, sebagaimana pantangan untuk Nabi Adam alaihissalam. Jadi anda bayangkan ya, silahkan kamu makan, silahkan kamu minum. Ketika Allah berkata kepada Nabi Adam, kecuali satu ini saja, pohon ini jangan disentuh. Di surga itu berbagai macam kenikmatan banyak. Ya, silahkan pilih mau ngapain saja. Cuman mungkin mau main futsal nggak ada kawan ya kan, nggak ada timnya ya. Atau main volley nggak bisa. Tapi pokoknya silakan mau apa saja di surga ini. Ya, kecuali satu. Ya, kecuali satu. Ada di satu yang ternyata inilah yang kemudian membuat tergelincir Nabi Adam alaihissalam. Berikutnya, siapa mana? Ini kan? Baik. Mau ngepaskan 10 menit lagi kan? Ngepaskan ini. Semoga habis. Habis nih. Bismillah. Beda nih. Baik, berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-35, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di dalam surga maka para berdosa tidak mendengar adanya perkataan yang sia-sia dan tidak pula ada perkataan yang dusta. Nyaman, nggak ada caci maki, nggak ada kata-kata yang kotor, tidak ada umpatan-umpatan, tidak ada kalimat-kalimat yang buruk. Semua merupakan kalimat-kalimat yang baik, ya. Tidak didengar kalimat yang sia-sia dan juga tidak ada perkataan dusta. Semuanya tenang kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Ini adalah merupakan balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang banyak, ya, dan pemberian yang banyak. Ya. Semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia lakukan di dunia, maka dia akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Berikutnya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Dialah Allah Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan dia. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Artinya, pada hari kiamat nanti, semua orang tertunduk, semua orang ketakutan. Mereka merasakan bahwa janji dan ancaman Allah itu nyata. Sebagaimana kalau kita lagi ada rakyat jelata, ini ada komandan perang marah-marah, apa kita mau tengadah gitu? Enggak, semua itu tunduk, iyalah sudah, kita dimarahi. Demikianlah kondisi para manusia nanti pada hari kiamat kelak. Tidak ada yang dapat berbicara dengan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menegakkan hujahnya. Tidak ada yang berani berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Pada hari itu, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf,
Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Jadi hari kiamatlah merupakan hari yang dahsyat. Tidak ada lagi orang bermain-main, tidak lagi ada orang yang bercanda-canda. Bahkan dia untuk mencari ibunya, mencari anaknya, mencari saudara, enggak sempat lagi. Nafsi. Setiap orang dalam kepalanya, dalam hati memikirkan bagaimana saya selamat, sudah. Ya, tidak ada lagi yang ingat dengan nanti yang masalah ingat-ingat itu nanti kalau mereka sudah berada di surga. Surga, ketika dia sudah masuk surga, ya Allah, mana ayahku? Ya Allah, mana ibuku? Ya Allah, mana saudaraku? Di manakah mereka? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau aku bisa dikumpulkan dengan keluargaku. Demikian penduduk surga. Penduduk neraka tidak ada yang bisa kayak gitu. Tidak sempat. Kapan saya selesai? Ya Allah, minta ampun. Udah nggak ada lagi yang ingat dengan keluarganya. Nah, adapun di pada mahsyar sebelum masuk surga neraka ini, demikianlah manusia berjejer berbaris mana mereka, ya, tidak lagi ada yang ingat. Karena apa? Masing-masing takut. Ya, masing-masing khawatir akan dirinya. Ya, malah kan saya nanti yang itu gimana? Yang itu apa? Saya dulu pernah ini, pernah itu, bagaimana dosa saya dan sebagainya. Ya. Maka semuanya akan tertunduk. Tidak ada suara yang terdengar kecuali hanya nafas. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani bertanya pada hari tersebut. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala sedang murka. Pada ayat berikutnya, dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, yaumul haqq. Barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ya. Kemudian ayat yang terakhir pada surah An-Naba ini, inna andarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu wahai orang-orang kafir tentang azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah dia perbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir kemudian mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu kami ini hanya adalah sebuah tanah saja. Jadi orang-orang kafir pada hari kiamat mereka berputus asa. Ternyata langkah mereka dulu di dunia salah. Pendapat mereka di dunia salah. Ternyata Tuhan yang mereka sembah salah. Ternyata panutan yang mereka ikuti salah. Ternyata pemimpin ataupun tokoh yang mereka patuhi ternyata salah. Bahkan menggiring mereka ke dalam ancaman dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir ini berandai, seandainya kami bukan manusia, seandainya kami hanya tanah saja, ya, kami apalagi ketika diperlihatkan kepada mereka, ya nanti pada hari kiamat itu kan binatang pun dibangkitkan. Binatang pun nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan binatang pun nanti akan dihisab. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah melihat ada 2 ekor kambing yang saling tanduk-tandukan. Kelahi tanding kambingnya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah kamu tahu kenapa mereka saling tanduk menanduk, saling serang? Kambing satu dengan kambing yang kedua ini, kenapa saling bertanduk berkelahi dia? Ada yang tahu? Cobalah kita lihat jangkrik lawan jangkrik kelahi. Ada apa lagi? Cecak sama cecak ribut berkelahi. Semut dengan semut berkelahi di mana? Ada apa masalah semut ini? Ya kan? Kadang kita lihat di video hewan-hewan tuh, ada rusa dengan rusa kan beradu gitu kan? Atau biasalah yang hewan-hewan suka bermain-main di antara mereka tuh, beradu di antara mereka. Begitu ya Abu Dzar nggak tahu apa pula masalahnya nih kambing sama kambing berkelahi. Apa kata Rasulullah SAW? Allah tahu. Dan Allah akan menghukum salah satu dari kedua kambing tersebut. Mana di antara 2 kambing berbuat salah, nanti akan Allah hukum dia. Allah akan tegakkan keadilan di antara keduanya. Jadi nanti pada hari kiamat, orang-orang kafir mereka berandai, seandainya mereka adalah hanya tanah saja.
dan ini menunjukkan penyesalan mereka pada hari kiamat kelak. Ia menyesal, waduh kok manusia akan disidang, manusia akan dimajukan di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat dia berhayal seandainya dia hanya sekedar tanah belaka, ia pasti tidak akan dihisab, tidak disidang dan juga tidak diazab. Tapi penyesalan pada hari kiamat tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Rasulullah SAW bersabda, "La tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqad lisyatil jalha wa lisyatil qarna." Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Bahkan hak kambing yang tidak bertanduk pun akan dikembalikan dari kambing yang bertanduk. Ya, seperti itu sampai sedemikiannya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil hak-hak mereka. Ya, ini maksudnya adalah kambing yang tidak bertanduk akan dimenangkan oleh Allah atas kambing yang bertanduk. Ya, lalu kambing yang bertanduk akan disisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dah selesai juga ini. Baik, dengan insyaallah di ayat yang terakhir dan sudah sampai kita pada penghujung ayat daripada surat An-Naba. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada surat An-Nazi'at. Ia berkenaan malaikat-malaikat, ya, surat yang isi tentang kisah ayat para malaikat. Kita akhiri, semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.